Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia bersama saya Amelira Risnasution. Pada kali ini kita akan membahas mengenai pelatihan dan pengembangan karyawan. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah adik-adik mampu memahami, menjelaskan kembali pelatihan dan pengembangan karyawan, di mana nanti kita akan masuk pertama kali mengenai orientasi dan menyambut karyawan baru, kemudian aktivitas-aktivitas pelatihan yang efektif, kemudian implementasi program pelatihan, kemudian dilanjutkan dengan penerapan pengembangan manajemen, dan juga tentu saja adik-adik mampu mengemukakan kembali masalah-masalah pelatihan khusus. Sekarang kita masuk ke pengembangan sumber daya manusianya terlebih dahulu untuk pengantarnya. Nah, pengembangan sumber daya manusia itu merupakan suatu proses peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan juga kapasitas dari semua penduduk suatu masyarakat, di mana pengembangan sumber daya manusia secara makro adalah suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai tujuan pembangunan bangsa yang mencakup perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan. Nah, pengembangan sumber daya manusia secara makro adalah suatu proses perencanaan pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan sumber daya atau tenaga kerja atau karyawan untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang optimal. Nah, kita masuk ke bagian pertama yaitu pelatihan. Nah, pelatihan ini dirancang untuk memungkinkan para pembelajar mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan mereka saat ini. Pelatihan menurut Dassler yaitu proses untuk mengajarkan kepada karyawan baru atau karyawan sekarang mengenai keterampilan dasar yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka tersebut. Yang selanjutnya adalah pengembangan. Pengembangan ini melibatkan pembelajaran yang melampaui lingkungan pekerjaan saat ini atau lebih berorientasi pada peningkatan produktivitas kerja para pekerja di masa depan. Nah, investasi jangka panjangnya ini berbeda dengan pelatihan. Kalau pelatihan itu disebut investasi jangka pendek, kalau pengembangan lebih investasi jangka panjang. Nah, suatu pelatihan bisa bersifat pengembangan karena mempersiapkan pegawai untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar di kemudian hari. Nah, apa sih manfaat pelatihan dan pengembangan bagi organisasi, dan tentu saja apa sih manfaat pelatihan dan pengembangan bagi karyawan? Mari kita jawab satu persatu. Nah, manfaat pelatihan dan pengembangan bagi organisasi. Yang pertama adalah tentu saja bisa bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas kerja organisasi, kemudian terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan, terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat, kemudian meningkatkan semangat kerja seluruh tenaga kerja dalam organisasi dengan komitmen organisasi yang lebih tinggi, kemudian mendorong sikap keterbukaan manajemen melalui penerapan gaya manajerial yang partisipasif, dan juga memperlancar jalannya komunikasi yang efektif yang pada gilirannya memperlancar proses perumusan pelaksanaan organisasi atau kebijaksanaan organisasi. Kemudian yang terakhir adalah penyelesaian konflik secara fungsional yang dampaknya adalah tumbuh suburnya rasa persatuan dan suasana kekeluargaan. Sedangkan untuk karyawan, manfaat pelatihan dan pengembangan adalah untuk membantu karyawan membuat keputusan dengan lebih baik, meningkatkan kemampuan para pekerja dalam menyelesaikan masalah, kemudian terjadinya internalisasi dan operasional faktor motivasi, timbulnya dorongan dalam diri para pekerja untuk meningkatkan kemampuan. Yang kelima, peningkatan kemampuan karyawan untuk mengatasi stres dan konflik. Yang keenam, tersedianya informasi tentang berbagai program yang dapat dimanfaatkan oleh para pegawai dalam rangka pertumbuhan teknikal dan intelektual. Dan yang ketujuh itu meningkatkan kepuasan kerja. Yang kedelapan, semakin besarnya pengakuan atas kemampuan seseorang. Yang kesembilan, besarnya tekad pekerja untuk lebih mandiri. Dan yang terakhir adalah mengurangi ketakutan menghadapi tugas baru di masa depan. Nah, faktor yang mempengaruhi pelatihan dan pengembangan itu ada 4. Yang pertama, perubahan yang semakin cepat dalam teknologi, produk, sistem, dan metode yang telah memberikan pengaruh pada persyaratan kerja yang membuat pelatihan dan pengembangan menjadi sebuah keharusan. Dan kemudian yang kedua adalah program pelatihan dan pengembangan harus mendapat dukungan penuh manajemen puncak. Yang ketiga adalah seluruh manajer harus berkomitmen pada dan terlibat dalam proses pelatihan dan pengembangan tersebut. Yang keempat adalah manajer harus diyakinkan bahwa akan ada hasil nyata jika sumber daya diarahkan pada upaya pelatihan dan pengembangan tersebut.
Sekarang kita masuk ke langkah-langkah pelaksanaan pelatihan dan pengembangan. Yang pertama itu adalah menganalisis kebutuhannya, kemudian menentukan sasaran, kemudian yang ketiga penetapan isi program, yang keempat mengidentifikasi prinsip-prinsip belajarnya, yang kelima itu pelaksanaan programnya, dan yang keenam mengenai identifikasi manfaat, dan yang ketujuh tentu saja melakukan penilaian pelaksanaan program. Mari kita masuk ke satu persatu dari langkah-langkah pelaksanaan pelatihan dan pengembangan. Nah, ini adalah menganalisis kebutuhan. Jadi kita tujuannya adalah untuk mengetahui masalah yang dihadapi sekarang dan tantangan yang akan kira-kira dihadapi ke depannya. Nah, pihak yang terlibat dalam identifikasi masalah ini tentu saja satuan organisasi SDM, kemudian para manajer, kemudian para pegawai yang bersangkutan. Kemudian sumber informasi yang dapat dimanfaatkan tentu saja terkait dengan perencanaan karir pegawai tersebut, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan, catatan tentang produksi, berbagai laporan tentang keluhan, data mutasi pegawai, serta hasil exit review mereka. Nah, kemudian yang kedua adalah menentukan sasaran. Ini adalah sasaran yang ingin dicapai yang harus bersifat teknikal maupun menyangkut perilaku. Nah, sasaran tersebut harus dinyatakan secara jelas dan konkret. Dan ini gunanya untuk penentuan sebagai tolak ukur berhasil atau tidaknya program atau menentukan langkah selanjutnya seperti isi program. Kemudian yang ketiga adalah penentuan isi program, yaitu program yang ada bisa untuk mengajarkan keterampilan baru untuk melakukan pekerjaan ataupun perubahan sikap, atau juga penyelenggaraan program pelatihan dan pengembangan yang harus mencapai dua kepentingan, yaitu yang pertama, kepentingan organisasi yang tercermin pada peningkatan kemampuan organisasi mencapai tujuan tersebut. Kemudian, kepentingan para pegawai, peserta pelatihan dan pengembangan agar dapat meningkatkan motivasi. Kemudian yang keempat yaitu terkait dengan prinsip belajar. Nah, ini adalah yang layak dipertimbangkan, yaitu mengenai partisipasi, yaitu proses belajar yang berlangsung dengan lebih cepat, di mana pengetahuan dan keterampilan dan pengetahuan lama bisa diingat kembali. Kemudian repetisi atau pengulangan atau bisa relevansi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pengalihan atau pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam bentuk simulasi atau juga dengan umpan balik, atau mengetahui apakah tujuan pelatihan dan pengembangan itu benar-benar tercapai. Nah, yang kelima adalah pelaksanaan program, dan teknik melatih yang dilakukan dalam pelaksanaan program pelatihan adalah yang pertama bisa melakukan pelatihan dalam jabatan, rotasi pekerjaan, sistem magang, sistem ceramah, pelatihan vestibul, role playing, studi kasus, simulasi, pelatihan laboratorium atau belajar mandiri. Mari kita masuk satu persatu dari teknik melatih ini. Yang pertama, pelatihan dalam jabatan. Jadi ini pelatihan dilakukan langsung di tempat pekerjaan. Misalnya meningkatkan kemampuan peserta latihan mengerjakan pekerjaan yang sekarang. Jadi peserta pelatihan ini akan diberikan informasi mengenai tanggung jawabnya dalam pekerjaan tersebut. Kemudian pelatih tersebut mendemonstrasikan bagaimana bekerjanya. Peserta pelatihan disuruh untuk mempraktekkan hal yang sudah didemonstrasikan oleh pelatih, kemudian pegawai melanjutkan kemampuan bekerja sesuai dengan yang telah dipelajari. Kemudian pelatihan yang kedua bisa menggunakan rotasi pekerjaan. Jadi kegiatan ini menjamin kontinuitas kegiatan organisasi meskipun ada pegawai yang cuti maupun berhenti. Kemudian pegawai dilatih mengerjakan beraneka ragam tugas dan prinsip belajar yang dilaksanakan, bisa partisipasi dan pengalihan kemampuan. Kemudian yang ketiga adalah sistem magang. Ini bentuk magang bisa pegawainya belajar dari pegawai lain yang lebih berpengalaman atau bisa juga dengan sistem coaching. Jadi pimpinan mengajarkan cara-cara yang benar kepada bawahan atau juga menjadikan pegawai baru sebagai asisten dari pejabat yang ada di sana atau juga penugasan pegawai tertentu untuk duduk dalam berbagai kepanitiaan. Prinsip belajar yang diterapkan di dalam sistem magang adalah partisipasi, relevansi, dan umpan balik. Kemudian ada sistem ceramah, ini yang paling populer sekali namun tidak efektif karena sebenarnya ini lebih murah, materinya sudah ada namun tidak efektif. Kemudian sistem pelatihan vestibul ini yang meningkatkan kemampuan keterampilan terutama yang bersifat teknikal. Nah, ditempatkan di pekerjaan akan tetapi tanpa mengganggu kegiatan sehari-hari. Nah, metode ini banyak digunakan karena partisipasi dan pengalihan keterampilan dan repetisi sebagai prinsip belajarnya. Dan umpan balik juga dapat diperoleh langsung dari pelatihan vestibul ini. Kemudian melalui role playing juga bisa dilakukan pelatihan seperti ini. Ini tujuannya adalah
bukan hanya peningkatan keterampilan, juga melainkan perilaku, terutama berwujud kemampuan yang menumbuhkan sikap empati atau melihat sesuatu dari kacamata orang lain. Teknik ini sering digunakan apabila yang menjadi sasaran adalah peningkatan kemampuan menyelesaikan konflik dan melakukan interaksi positif dengan orang lain. Kemudian yang ketujuh adalah studi kasus. Nah, ini sering digunakan untuk metode pelatihan bagi manajer atau calon manajer. Tujuannya adalah tentu saja untuk dapat melakukan pengambilan keputusan atau pemecahan masalah dan peningkatan kemampuan menginterpretasikan data dan daya nalar. Yang kedelapan adalah simulasi. Jadi ini suatu bentuk pelatihan dengan menggunakan suatu alat mekanikal yang identik betul dengan alat yang akan digunakan oleh peserta pelatihan. Kemudian yang kesembilan adalah pelatihan laboratorium, hanya tukar-menukar pengalaman. Yang ke-10 belajar sendiri. Ini berdasarkan proses belajar yang terprogram. Sekarang kita masuk ke langkah-langkah pelaksanaan pelatihan yang ke-7, yaitu penilaian pelaksanaan program. Yang pertama adalah penentuan kriteria evaluasi. Ini dilakukan sebelum program pelatihan dan pengembangan, kemudian dilaksanakan tes di awal atau post-tes, sejenis post-tes. Setelah kegiatan pelatihan, kembali lagi dilaksanakan ujian pasca pelatihan. Dan tentu saja ini ujung-ujungnya dilakukan tindak lanjut yang berkesinambungan. Dan ini adalah proses pelatihan dan pengembangan menurut Mondi 2015. Jadi bisa berdasarkan external environment dan internal environment. Jadi di sini tentu saja tentukan kebutuhan yang spesifik tentang pelatihan dan pengembangan, tentukan tujuannya, pilih metodenya, kemudian diimplementasikan programnya, baru setelah itu dievaluasi apakah efektif, efisienkah program pelatihan dan pengembangan, apakah memberikan dampak atau tidak. Jika ada perbaikan ataupun yang harus dipertahankan, akan bisa kemudian di-repeat lagi dari awal melalui tentukan kebutuhan untuk pelatihan pengembangan selanjutnya. Beberapa cara yang dapat dilakukan berbagai upaya strategi pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, bisa memberikan kesempatan kepada pegawai untuk menyumbang ide, bisa memberikan reward dan punishment, atau juga mengupayakan berbagai pelatihan. Nah, untuk pertemuan kali ini adalah daftar pustaka yang bisa menjadi pertimbangan bagi adik-adik jika ingin membaca lebih dalam lagi. Dan terima kasih atas perhatian adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, atau sore, tergantung dengan adik-adik membuka video